Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bapak dosen penguji, perkenalkan saya Neti Oktarina SPD. Saya adalah peserta PPG LPTK Universitas Jambi dengan nomor UKG 2015 00657365 dan NIM RTA 2G125755 akan melaksanakan praktek mengajar untuk UKIN UK PPG tahap 1 tahun 2025 dengan materi sifat-sifat magnet di kelas 4 SDN 133 Pekanbaru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi ini anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa Allah. Mantap ya. Rupanya ibu sudah siap untuk belajar? Oke, sebelum belajar ada baiknya kita mulai dengan doa agar pelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Silakan ketua kelas ke depan untuk menyiapkan lawannya dan berdoa. Siap, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa dimulai. Baik, sebelum kita mulai pelajarannya, ibu akan absen dulu kira-kira tahu. Ada yang tidak hadir? Aprilia Zizi, Agastya, Aska, Adira Anandira, Alifa Adita, Alvira Tri Haisani, Akila Nada, Aska Rakil, Caca Julian, Danes Farel, Eza Talita, Fadila Fayunisa, Faiza Akila, Fatah Al-Khalifi, Izam Darmawi, Jihan Ubaida, Leba Ramadana, Muhammad Arfa Arifin, M. Fahri Meliano, M. Raihan Al-Rashid, M. Ridwan, M. Zaki, Nadihan, Natania, Ibu Putra, Kanata, Paket, kita doakan supaya Mas Dino segera diberi kesehatan dan kembali bisa bergabung dengan kita di sekolah ya.
memberitahu dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Bapak seperti kita kalau mau pergi kemana-mana, mau pergi ke mall kamu harus tahu tujuannya mau ngapain ke mall ya. Sama seperti kita belajar kita harus tahu dulu tujuan kita belajar hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat memahami sifat-sifat magnet setelah mengamati video pembelajaran. Kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi contoh benda magnetis dan magnetis setelah mengamati video pembelajaran. Kemudian diskusi kelompok dan presentasi. Nah, tahu dengan yang namanya magnet? Tahu? Pernah melihat magnet? Di mana kamu pernah melihat magnet? Ada di rumah? Ada di sekolah. Jadi itulah tujuan pembelajaran hari ini. Hari ini hari apa? Menemukan berbagai magnet di rumahnya. Nah, contohnya, kasih satu gambar. Gambar apa ini kira-kira? Jarum. Nah, kalau seandainya jarum ini berserakan dan terjadi kemana? Cara kamu biar mudah untuk mengumpulkan. Kalau mengumpulkan satu-satu susah kan? Bagaimana? Menggunakan magnet. Ya, menggunakan magnet. Maka jarum-jarum ini bagaimana? Menarik. Nah, inilah dia salah satu benda yang dapat ditarik oleh magnet. Nah, sekarang selain jarum yang bisa pernah melihat di rumah selalu ada yang menempel-nempel kan? Itu apa namanya? Ya, aksesoris atau hiasan yang ada pada kulkas. Kenapa dia bisa menempel pada kulkas? Ya, karena di belakang hiasan itu ada bulatan hitam itu mengandung magnet. Maka ketika ditempelkan ke pintu kulkas yang mengandung besi, maka dia akan menempel. Adanya gaya magnet lagi. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya pelajaran kita, ini mau perlihatkan satu video. Kids, apa perbedaan benda magnetis dengan benda non-magnetis? Kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan benda magnetis dan non-magnetis yang perlu kita ketahui. Tapi apa itu magnetis dan non-magnetis ya? Magnetis merupakan sesuatu yang memiliki sifat magnet di dalamnya, sehingga benda tersebut memiliki kekuatan untuk mudah menarik suatu benda tertentu. Sedangkan non-magnetis merupakan benda mengandung bahan yang nggak bisa ditarik oleh magnet atau ditolak oleh magnet. Sekarang kita bahas apa saja jenis-jenis, ciri-ciri, dan perbedaan dari benda magnetis dan benda non-magnetis yuk. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa untuk subscribe dan tombol loncengnya ya. Sifat-sifat magnet. 1. Gaya magnet dapat menarik benda-benda tertentu. 2. Magnet memiliki gaya tarik dan gaya tolak. 3. Gaya magnet bisa menembus benda. Dan 4. Jarak dapat mempengaruhi kekuatan gaya magnet. Ciri-ciri benda magnet. 1. Bisa ditarik dengan magnet. 2. Mengandung logam. Contoh benda magnetis: besi, nikel, baja, paku, tempelan biasa pada kulkas,
kodenya. Ciri-ciri benda non-magnetis. 1. Nggak mengandung logam. Dan 2. Nggak bisa ditarik oleh magnet. Contoh benda non-magnetis: garis plastik, kertas, sisir, pensil kayu, dan lain sebagainya. Nah, itu dia kids pembahasan mengenai perbedaan benda magnetis dan non-magnetis. Sekarang kita cari tahu apa itu magnet lebih jauh. Pengertian magnet dan sifatnya. Siapa yang suka menghias pintu kulkas dengan hiasan gambar atau bentuk lucu? Hiasan di pintu kulkas biasanya menggunakan magnet sehingga bisa menempel pada permukaan kulkas. Tapi tahukah teman-teman kenapa magnet bisa menempel pada permukaan kulkas? Yuk kita cari tahu sama-sama alasannya. Sebelumnya kita cari tahu dulu apa itu magnet. Magnet adalah jenis batuan yang memiliki kemampuan menarik benda tertentu. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, magnet adalah setiap bahan yang bisa menarik bahan besi. Kata magnet berasal dari bahasa Yunani, yaitu magnetis litos, yang artinya batu magnesia. Magnesian atau magnesia adalah nama sebuah kota di wilayah Yunani yang sekarang berubah nama menjadi Manisia di wilayah Turki. Pada zaman prasejarah, di Magnesia juga ditemukan banyak kandungan magnet. Sifat-sifat magnet. 1. Magnet bisa menarik benda tertentu. Seperti yang kita ketahui, magnet bisa menempel di logam besi. Tapi kalau dicoba untuk menempelkan pada bahan lain, belum tentu magnet bisa menempel. Benda yang bisa ditarik oleh magnet disebut benda magnetik. Contoh benda magnetik adalah besi, baja, nikel, dan kobalt. 2. Magnet punya dua kutub. Bukan hanya bumi, magnet juga memiliki dua kutub yang berlawanan. Kedua kutub ini disebut kutub utara dan kutub selatan. Kutub pada magnet biasanya terletak pada ujung magnet yang memiliki kekuatan magnet paling besar. 3. Kutub yang berbeda saling menarik. Kutub yang sama saling menolak. Seperti yang sudah disampaikan, magnet punya dua kutub yang berbeda. Jika dua kutub magnet yang berlawanan didekatkan, maka secara otomatis kutub akan saling menarik. Sebaliknya, jika dua kutub magnet yang sama didekatkan, maka keduanya akan saling menolak. Jadi, kutub selatan magnet akan menarik kutub utara magnet. Kalau kutub utara akan menolak kutub utara, sama dengan kutub selatan. 4. Gaya magnet bisa menembus penghalang. Selain itu, magnet akan tetap saling menarik meskipun diberi penghalang di antara keduanya. Hal ini karena magnet memiliki gaya magnet yang membuat keduanya tetap saling menarik walaupun terhalang benda lainnya. Tapi kekuatan ini akan berkurang jika penghalang yang ada semakin tebal, karena gaya magnet yang bekerja akan semakin kecil. Selain ketebalan penghalang, kekuatan magnet juga penting loh. Semakin besar kekuatan magnet akan semakin kuat menarik walaupun ada penghalang yang tebal. Jenis-jenis magnet. Berikut ini adalah jenis-jenis magnet yang bisa dibagi berdasarkan asalnya. Magnet alami. Seperti namanya, magnet alami adalah magnet yang terbentuk oleh alam tanpa campur tangan manusia. Magnet jenis ini adalah magnet yang ditemukan oleh penduduk Magnesia pada zaman lampau. Biasanya magnet alami berupa batu-batuan. Magnet buatan. Kebalikan dari magnet alami, magnet buatan adalah magnet yang sengaja dibuat oleh manusia. Karena semakin meningkatnya kebutuhan magnet. Karena buatan, magnet jenis ini memiliki bentuk seperti magnet ladang atau tapal kuda, magnet jarum, magnet batang, magnet silinder, dan lain-lain. Magnet buatan biasanya dibuat dari besi, baja, atau bahan jenis logam lainnya. Magnet buatan ada yang memiliki sifat sementara, ada juga yang tetap. Magnet sementara, kemagnetannya bisa hilang dengan mudah.
berbeda dengan magnet buatan yang tetap atau permanen. Magnet sementara biasanya dibuat dengan cara menggosok benda, induksi, atau dengan arus listrik. Itulah penjelasan tentang magnet, sifat magnet, dan juga jenis magnet. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman lainnya ya kids. Bye bye. Ya, tadi kamu sudah melihat tentang video tentang apa? Magnet ya. Jadi magnet itu apa? Siapa yang bisa? Ya, apa itu magnet itu? Apa? Siapa yang bisa jawab? Hah? Apa? Benda yang dapat menarik benda. Nah, itu dia magnet. Kemudian magnet ini memiliki beberapa sifat ya. Yang pertama, magnet dapat menarik benda-benda dari bahan-bahan tertentu ya. Nah, contohnya apa contohnya tadi? Ya, magnet dapat menarik benda yang terbuat dari contohnya ya ini. Ini magnet. Nah, jika didekatkan ke besi, maka dia akan menempel. Nah, itu dia. Yang kedua, sifat magnet apa? Apa yang kedua sifatnya? Nah, magnet memiliki kutub, dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Nah, kutub utara dan selatan ini jika didekatkan utara dengan selatan, nah ini utara dengan selatan ya, maka dia akan terjadi apa? Nah, tarikan atau tarik menarik ya. Tetapi jika dia dibuat dengan apa? Dengan kutub yang sama, apakah dia akan tarik menarik? Ya, tidak mau menempel. Itu dia jika dia dipertemukan dengan kutub yang sama. Tetapi jika dia ditempelkan dengan kutub yang berbeda, maka dia akan terjadinya tarik menarik ya. Kemudian lanjut, magnet ini memiliki gaya ya. Nah, sifat gaya magnet di sini dapat menembus benda-benda tertentu. Contohnya ini ya. Ketika magnet ini diletakkan di bawah, satu di atas kertas dan satu lagi di bawah kertas. Nah, menempel dia kan? Menempel kan? Menempel dia ya. Akan tetapi jika penghalangnya semakin tebal, nah ini masih diikuti ya, berarti penghalangnya masih bisa ditembus oleh magnet ya. Nah, diikuti dia kan, berarti dia masih terjadi tarik menarik. Nah, kemudian kalau penghalangnya makin ditebalkan, apakah dia magnetnya bergerak? Tidak ya. Karena kalau penghalangnya semakin tebal, maka gaya magnetnya akan semakin kecil atau berkurang. Tetapi kalau dia tipis, maka gaya magnetnya akan semakin tebal, apa ya? Semakin kuat ya. Nah, kemudian magnet tadi terbagi dua. Itu apa saja? Benda magnetis dan non magnetis. Apa itu benda magnetis?
tulis. Benda yang tidak mengandung magnet atau benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Bisa menyebutkan contoh benda apa saja yang tidak bisa ditarik oleh magnet? Contohnya tidur. Ini magnet. Nah, bentarkan. Apakah ditarik oleh magnet pensil ini? Tidak ya. Berarti pensil ini non magnetis, termasuk benda non magnetis. Nah, selain pensil, spidol ini, bukan tanda dengan magnet. Apakah dia bergerak dan melekat ke magnet? Tidak. Berarti spidol ini termasuk benda non magnetis ya. Nah, ya. Ciri-ciri benda non magnetis ya. Pertama apa ciri-cirinya? Tidak mengandung logam. Boleh disebutkan dia tidak dapat ditarik oleh magnet. Kemudian yang kedua apa? Tidak bisa ditarik oleh magnet. Apalagi contohnya selain pensil dan apa? Sisir sudah. Apalagi? Ada yang lain? Pensil kayu sudah. Ada apa kita? Yang lain? Ya, papan tulis kalau didekatkan ke magnet, apakah dia akan menempel? Apakah dia akan menempel? Tidak ya. Nah, sekarang coba perhatikan. Di pinggir ini ada besi. Kira-kira kalau kita tempel magnetnya apakah dia menempel? Langsung menempel kan? Berarti pinggiran papan tulis yang mengangkat besi bisa ditarik oleh magnet. Jadi dia termasuk benda magnetis ya. Jadi udah paham ini? Mana yang termasuk benda magnetis dan mana yang tidak termasuk benda non magnetis? Sudah? Ya, ada yang mau ditanyakan? Ya? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita akan membagi kelompok ya. Kita akan berdiskusi kelompok. Nah, jadi Ibu akan membagi beberapa SKPD ya.
Ibu jelaskan bagaimana mengerjakan OKPD-nya. Sudah dapat semuanya UKPD-nya? Nah, coba perhatikan. Yang mau kamu kerjakan, kamu perhatikan bahan-bahan yang sudah ada di meja kamu ya. Kemudian kamu praktekkan masing-masing dari benda yang ada di meja kamu. Kemudian apa yang terjadi. Kemudian baru dibuat catatannya di situ apa kira-kira ya? Hasil dari percobaan kamu itu. Oke, silakan dikerjakan. Dan semuanya bekerja. Dan masing-masing mempunyai tugas. Jadi silakan bagi tugasnya. Kamu buat dulu nama bendanya, kemudian kalau dia benda magnetis, maka kamu checklist. Kalau dia non magnetis, maka kamu checklist di non magnetis. Ya, silakan dikerjakan.
non magnetis bagaimana? Dan magnetis bagaimana? Ya. Dan kesimpulannya. Jangan lupa ya nama kelompoknya. Kalau sudah siap melakukan tahapannya, diskusinya jangan lupa membuat kesimpulannya ya. Sudah mempraktekkan dengan magnet, sudah benda yang ada di meja lab yang sudah disediakan. Nah, jangan lupa buat kesimpulannya. Apa kesimpulannya dari praktek yang sudah kalian lakukan?
Kumpulkan sama-sama kesimpulannya. Maka kesimpulan dari gambar-gambar pada itu. Mana yang non matematis,
Udah siap ya? Coba. 1 menit lagi. Biar kita presentasikan ke depan masing-masing kelompok 1 orang maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ya. Ayo, belum. Nih, kelompok sini sudah. Siap-siap untuk maju ke depan. Ya, kelompok mana dulu yang mau maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya? Nah, cepat. Kelompok Astra. Yang lain perhatikan ya. Pegannya ke depan. Kesimpulannya adalah benda magnetis adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet dan benda non magnetis adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Jadi benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet adalah benda-benda tersebut atau yang berbahan logam. Contoh benda magnetis adalah jarum, lampu, payung, LED dan klip. Contoh benda magnetis adalah lampu, waris, tisu, dan payung. Sudah dengar kan? Apa yang disampaikan temannya? Bagaimana menurut kamu? Betul nggak? Kalau apa saja tadi benda yang magnetis? Yang magnetis ya, yang magnetis ada jarum, paku payung, terus peniti, betul? Jarum, peniti, paku payung itu semua termasuk benda magnetis. Ya, kemudian yang non magnetisnya? Terus, penggaris, tisu, benar? Kalau itu termasuk benda yang non magnetis, benar. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok Astra ya. Gimana? Setuju semuanya? Setuju? Setuju ya. Dia benda magnetis dan non magnetis dan dipisahkan oleh kelompok. Oke, aku coba. Ada namanya. Ya. Nah itu dia ya. Nah lanjut. Kelompok ini dulu.
Terus kunci, sobek, penyedih, ada paku. Nah, itu udah apa? Magnetis. Betul? Betul ya? Ya, betul. Kemudian benda non magnetis. Kopi, buku, pensil, penghapus, dan sisir. Betul itu benda non magnetis? Betul ya. Oke, buat kelompok 3 itu sudah betul. Ya, silakan dulu. Upload dulu untuk kelompok 3. Lanjut. Kelompok 1. Betul? Ada yang mau menanggapi? Ada? Ada. Upload untuk kelompok 1 ya. Terima kasih. Lanjut. Kelompok terakhir. Ya, kelompok terakhir nih. Nah, siapa yang membacakan ke depan? Keraskan suaranya, biar terdengar kawan-kawannya yang lain di bawah. Terdengar? Terus lagi. Disconnected. Sekarang melihatkan contohnya ke kawan-kawannya. Karena dia yang benda magnetis. Sini ada beberapa gambar ya, yang lain perhatikan. Ada beberapa gambar. Nah, mana lihat gambar yang magnetis? Apa itu? Nah, kunci, kemudian jarum penjahit, ada lagi. Nah, dengan dua itu ya, gambar apa? Yang merupakan benda magnetis. Nah, kemudian betul? Betul masalah itu? Mana ada dua pada gambar yang dipegang Alfa yang merupakan gambar apa? Benda non apa? Magnetis. Kemudian kalau benda non magnetis, coba jelaskan ke Alfa mana-mana saja benda non magnetis. Ada spidol, penggaris plastik, dan sisir. Benar? Ada yang merupakan benda yang non magnetis. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok Alfa. Nah, sekarang dikumpul semuanya hasil diskusinya. Nah, masing-masing ada lagi. Selanjutnya, kira-kira apa yang mau kamu tanyakan dari hasil diskusi kita hari ini? Ada yang mau bertanya? Ada nggak? Ada yang mau ditanyakan nggak? Udah paham semuanya?
dulu. Lima dulu ya. Semuanya berdiri. Biar semangat ya. Karena tadi sudah capek berdiskusi. Nah, sekarang kita tepuk 5 dulu. 1, 2, 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk 4 dan 5. Dah, ya silakan duduk kembali ya. Baik, adik. Kesimpulan pelajaran kita hari ini, jadi benda-benda ini semuanya terbagi menjadi dua ya. Ada benda magnetis dan ada benda non-magnetis ya. Nah, sebelum kita istirahat, coba kamu kerjakan dulu latihannya ya. Silakan keluarkan kertasnya dulu masing-masing. Kertas buku latihannya. Mau mengerjakan latihan kita. Kertas siapkan. Buku tulisnya cepat. Silakan dikerjakan. Jangan bohong.
Next. Periksa lagi kalau sudah siap. Ada yang
Jangan lupa garis penutupnya ya. Garis penutup jangan lupa. Hasil semua. Yang belum, masih ada yang belum nih. Jangan lupa. Sudah siap semuanya? Oke, karena semuanya sudah siap. Sekarang setelah kita mempelajari tadi tentang magnet, nah, masih ingat magnet itu apa? Apa? Benda? Ya, benda yang dapat menarik benda lain. Kemudian magnet ini terbagi menjadi dua sifat, ya. Apa saja? Ada kutubnya terbagi menjadi dua, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Nah, benda magnet terbagi menjadi dua. Benda apa saja? Magnetis dan non magnetis. Kalau benda magnetis berarti benda ya benda yang dapat ditarik oleh
Sisi. Oke, ada lagi? Hah? Ayo, topi, pena. Hah? Kalau ujung pena itu kira-kira bisa nggak ditaruh oleh murid? Hah, kenapa? Jadi dia bisa ditarik oleh murid. Kalau penanya tidak bisa. Ada lagi yang belum dimengerti? Ada? Sudah mengerti semuanya? Sudah, ya. Nah, kita coba gimana suasana belajar hari ini? Ya, seru, ya, sangat menyenangkan. Itu tepuk tangan dulu buat kita semua pada sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita tutup lagi dengan doa. Kalau tadi kita buka dengan doa, untuk menutupnya kita tutup juga dengan doa. Biar ilmu yang tadi Ibu sampaikan bermanfaat bagi kamu. Silakan ketua kelas. Warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai.